Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di pagi ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk belajar. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami semua, agar kami boleh diberkati, agar apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pegangan bagi kami di masa depan kami. Ini doa kami dan sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, baik adik-adik. Materi kita hari ini tentang prinsip pendidikan dan pendidikan iman Kristen. Kita masuk pada materi yang pertama, prinsip pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan sesuai usia, jenjang pendidikan, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga ketika kita berusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya, kita tahu kita ada di jenjang pendidikan yang mana. Apakah kita berada di jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan juga perguruan tinggi. Nah, pendidikan agama Kristen di sekolah tidak hanya mengajar tentang ilmu keagamaan, tetapi juga memperhatikan bakat dan minat peserta didik dan juga mengembangkan talenta dan karunia. Nah, bisa kita lihat khususnya bagi mereka yang memiliki talenta-talenta yang diberikan Tuhan, banyak anak-anak Kristen yang memberikan talentanya dalam bidang kerohanian. Contohnya dalam setiap ibadah yang dilaksanakan di sekolah. Ketika dia bisa menari, dia akan membawakan tarian dalam ibadah dan juga membawakan pujian jika dia memiliki talenta dalam suara yang bagus. Yang berikut, menghadapi tantangan milenial, pendidikan haruslah dilaksanakan dengan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah relevansi, di mana materi pembelajaran yang diberikan itu harus sesuai dengan lingkungan kehidupan yang dialami pada masanya, memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga hasilnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, efektivitas. Di sini menunjukkan tercapainya tujuan sesuai apa yang telah direncanakan. Yang ketiga, efisiensi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran seimbang dengan hasil pembelajaran yang dicapai. Yang keempat, kontinuitas, di mana ada kesinambungan materi pembelajaran yang diberikan sesuai usia, kebutuhan, dan tumbuh kembang peserta didik pada jenjang yang paling rendah sampai yang tertinggi, mulai dari materi pembelajaran termudah dan sederhana hingga yang lebih kompleks dan sukar, sehingga selalu ada tantangan yang memotivasi daya belajar peserta didik di setiap jenjangnya. Dan yang kelima adalah fleksibilitas, yaitu luwes, tidak kaku, ada ruang gerak yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih dan melakukan sesuatu dalam rangka pengembangan diri dan potensi. Yang berikut kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pendidikan iman Kristen. Nah, pendidikan iman Kristen diberikan baik di sekolah maupun dalam keluarga. Jadi harus ada pada dua bagian ini. Jangan pendidikan iman Kristen hanya diberikan di sekolah dan tidak diberikan dalam keluarga. Atau sebaliknya, pendidikan iman Kristen hanya kita dapatkan di keluarga dan di sekolah tidak. Tetapi pendidikan iman Kristen harus kita dapati dalam dua bidang ini, yaitu di sekolah maupun dalam keluarga.
Pendidikan iman Kristen dalam keluarga. Contoh pendidikan iman Kristen dalam keluarga yaitu: 1. Memperdengarkan lagu-lagu rohani Kristen. Nah, ini paling penting buat kita anak-anak di usia remaja sekarang ini. Jangan kita hanya lebih senang atau lebih suka mendengarkan lagu-lagu duniawi dan kita mengesampingkan lagu-lagu rohani Kristen. Padahal dengan adanya lagu-lagu rohani Kristen ini juga bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan dan juga bisa mendamaikan hati kita. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan atau khotbah. Nah, untuk yang kedua ini, mungkin kalau dulu mendengarkan firman Tuhan atau khotbah hanya bisa kita dapatkan di saat kita pergi ibadah, baik di gereja maupun di pelayanan-pelayanan jemaat yang ada. Akan tetapi di zaman yang semakin modern ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengakses lewat kecanggihan teknologi, yaitu internet. Dalam internet kita bisa mengakses khotbah-khotbah dari berbagai macam pembawa-pembawa firman. Ya, ada begitu banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah yang bisa kita akses di link YouTube atau di link yang lainnya. Yang berikut, membelikan Alkitab dan buku-buku rohani. Ini paling penting. Apalagi Alkitab. Alkitab ini harus ada dalam keluarga kita dan kita pun harus memiliki Alkitab tersendiri karena setiap hari kita wajib untuk membaca ayat-ayat Alkitab. Yang keempat, seorang ayah menjadi imam dalam keluarga, membawa keluarga bersekutu dengan Allah. Jadi di sini ayah adalah sosok teladan bagi seisi keluarga. Dan yang kelima, ayah dan ibu meneladankan iman Kristen dalam semua perilaku, perkataan, dan sikapnya kepada semua orang, sehingga anak dapat meneladani dan meniru. Nah, karena ayah dan ibu adalah salah satu teladan bagi kita anak-anak di rumah, jadi ini merupakan PR bagi ayah dan ibu kita di rumah, yang mana setiap perilaku yang mereka tunjukkan, perkataan yang mereka ucapkan, itu adalah salah satu teladan buat kita. Akan tetapi, sebagai anak-anak Tuhan memiliki hikmat, kita juga harus menyaring setiap perilaku dan perkataan dari orang tua. Jangan sampai ada ayah dan ibu di antara kita yang menunjukkan perilaku yang tidak terpuji atau perkataan-perkataan yang tidak baik, dan itu yang kita tiru. Nah, semoga orang tua kita yang ada di rumah adalah orang-orang tua yang takut akan Tuhan dan memiliki perilaku dan perkataan bahkan sikap yang selalu takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang tua yang dapat kita teladani. Yang berikut, pendidikan iman Kristen di sekolah. Pendidikan iman Kristen diberikan melalui mata pelajaran agama Kristen dan budi pekerti, tapi bukan sekedar mentransfer ilmu teologi, tapi pada penanaman karakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Jadi, anak sekolah, baik SD, SMP, SMA, pelajaran agama yang diberikan bukan untuk menteologikan anak-anak, tapi bagaimana menanamkan karakter yang baik terhadap anak-anak, sehingga ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, ya baik kita siswa berada di lingkungan masyarakat, kita bisa menunjukkan sikap-sikap yang takut akan Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai siswa-siswi Kristen, kita bisa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang berikut, pendidikan iman Kristen di lingkungan. Nah, pendidikan iman Kristen di lingkungan di sini ditekankan dalam gereja atau di tengah-tengah orang percaya. Yang berikut, pendidikan dalam gereja dapat ditemukan dalam pelayanan ibadah pada hari Minggu dan pelayanan kategorial sesuai dengan usia dan kebutuhan kita. Kalau untuk anak-anak SMK saat ini, pasti kita ada dalam pelayanan kategorial baik remaja maupun pemuda. Oke, demikian materi kita hari ini. Shalom, terima kasih.